Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-26 Syawal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberkahi kita. Amin ya mujibat doa isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibn Hibban, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah menyatakan, ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan selain dari perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan, imamun adilun. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjadikan dirinya sebagai perisai, sebagai tameng bagi rakyatnya, sehingga ketika rakyatnya lapar, dia orang yang terdepan merasakan lapar itu dan memberikan solusi jalan keluar terhadap semua persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang menjadikan kepemimpinannya bukan hanya dengan kekuasaan dan kekuatan di tangannya untuk mendolimi orang lain, tetapi kepemimpinannya adalah kepemimpinan orang-orang yang berkasih sayang kepada rakyatnya. Pemimpin seperti ini benar-benar menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang menjadikan kepemimpinannya untuk taat kepada Allah, berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin yang adil. Kita sudah melihat banyak sejarah pemimpin yang adil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan para sahabat yang memimpin pada saat itu, termasuk Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ini pemimpin-pemimpin yang adil. Dia sangat menderita ketika rakyatnya juga menderita. Bukan pemimpin yang ketika rakyatnya menderita dia hidup berfoya-foya. Ini pemimpin yang tidak adil. Yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah, pemuda yang benar-benar taat beribadah semata-mata karena Allah. Allah suka kepada orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka para pemuda yang beribadah kepadanya. Yang ketiga, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang laki-laki yang bersunyi diri, bersepi diri, beribadah di malam hari, tahajud, kemudian meneteskan air mata karena cintanya kepada Allah, karena rindunya kepada Allah, dan karena takutnya serta harapan yang besar kepada Allah, sehingga meneteskan air mata, maka dia termasuk orang yang dilindungi oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, warajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yakni laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Masjid sebagai tempat kita beribadah. Jika kita melaksanakan sholat berjemaah di dalamnya, maka kita mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada kita sholat sendiri. Belum lagi ketika kita melangkah ke masjid, satu langkah yang kita langkahkan diberikan pahala derajat yang tinggi di sisi Allah. Satu langkah yang kita langkahkan ke masjid, maka itu akan menghapuskan dosa kita. Termasuk ketika kita mengatakan amin bersamaan dengan perkataan aminnya malaikat, maka insya Allah dosa-dosa kita yang lalu juga dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang kelima, yakni
wa rajulani tahabban fillahi iz tama'a alaihi wa tafarraqa. Yang kelima, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, karena persahabatan. Mereka bertemu lillahi ta'ala. Mereka berpisah karena Allah. Bertemu bukan ada kemaslahatan pribadi, tapi kemaslahatan agama. Berpisah bukan karena kemaslahatan pribadi, tapi kemaslahatan agama. Saling mencintai karena Allah. Yang keenam, wa rajulun da'at'u imra'atun dhatu mansabin wa jmalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita cantik untuk melakukan zina, kemudian dia berkata bahwa aku takut kepada Allah. Sedangkan laki-laki ini orang yang biasa saja. Di sisi lain wanitanya wanita cantik dan bermartabat, mengajaknya untuk melakukan zina secara nafsu. Maka sebenarnya pemuda ini pun mau kepada wanita tersebut, tapi rasa takutnya kepada Allah lebih besar, sehingga dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang ketujuh adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya, atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Ini merupakan bahasa kinayah, bahasa yang menjadikan seseorang dianggap melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Dia bersedekah karena Allah, sedikit pun tidak tertarik dengan pujian manusia. Tetapi ingat, jika ada orang yang kemudian bersedekah, misalnya karena dia ingin dipilih mungkin menjadi anggota dewan, atau dia ingin dipilih menjadi pejabat tertentu, sehingga dia rajin untuk bersedekah, berarti dia bersedekah bukan karena Allah. Ini hati-hati, justru ini menjadi dosa baginya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nanti di akhirat ada orang yang kemudian dipanggil oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang dianggap dermawan. Ketika dia mengatakan, ya Allah, kau beri nikmat kepadaku harta, aku infakkan ke jalanmu, aku sedekahkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bantahnya, bukan, kau bersedekah bukan karenaku, tetapi engkau ingin disebut dermawan, engkau ingin disebut orang yang suka memberi. Bahkan bukan karena Allah dia memberi, Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah 7 golongan ini, 7 kelompok ini yang insya Allah nanti dinaungi oleh Allah. Maka mudah-mudahan insya Allah ke-7 kelompok ini salah satunya adalah kita. Dan kita sangat berharap, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami salah satu dari kelompok itu ya Allah, sehingga engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.